Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yudi Channel. Jangan lupa jangan like, subscribe, dan share materi-materi terbaru dari Yudi Channel. Dan selalu hidupkan tombol notifikasinya untuk video-video terbaru dari Yudi Channel. Baik anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Masih kangen dengan pelajaran saya? Oke, pasti kalian kangen dengan pelajaran saya ya. Baik, anak, kita akan melanjutkan materi yaitu persamaan garis singgung normal kurva fungsi trigonometri. Ya, anak-anak, materi matematika peminatan kelas 12 ya. Pengembangan di video sebelumnya ya tentang persamaan garis singgung dan gradien. Baik anak-anakku, kita lihat di sini. Kasih itu garis normal, anak-anak. Ya, kita lihat anak-anak garis normal itu kita lihat di sini. Misalkan ini adalah sebuah kurva fx ya. Jadi yang berwarna merah ini adalah kurva fx ya atau fungsi fx. Ini misalkan melengkung yang berwarna merah. Kemudian ini adalah sebuah ya garis yang menyinggung kurva tadi. Pastinya dia punya titik ya. Misalkan di sini adalah x1, y1. Pasti dia punya kemiringan atau gradien dilambangkan dengan m1. Ya. Ini yang kuning adalah garis Q-nya. Nah, dimanakah yang dinamakan garis normal? Persamaan garis singgung normal. Ya, garis singgung normal pada kurva pada fungsi trigonometri. Nah, di sini anak-anak, kita lihat di sini kalau yang berwarna hijau, nah ini garis yang tegak lurus dengan tadi, garis yang menyinggung kurva tadi. Nah, ini saling tegak lurus. Disinilah yang disebut garis normal. Jadi ini tegak lurus, ya. Misalkan ini adalah G2. Jadi yang warna hijau sama kuning inilah saling tegak lurus. Inilah disebut garis normal. Seperti itu anak. Yang bisa kita simpulkan, garis normal kurva yaitu adalah garis yang tegak lurus. Nah, ini dicatat anak-anak, garis yang tegak lurus dengan garis singgung kurva. Nah, ini tadi yang hijau tadi menyinggung dengan garis singgung kurva ya, itulah garis normal pada kurva. Nah anak-anak, kemudian syaratnya apa Pak ketika tegak lurus? Masih ingat ya? Jadi M1 ketika gradien M1 dikalikan dengan gradien M2 sama dengan negatif 1 ya, atau kebalikannya M2 itu adalah kebalikan dari M1 atau negatif 1 per M1 ya, ini syaratnya. Nah, harus kalian ingat ini ya. Ini untuk menyelesaikan ya persamaan garis singgung normal pada kurva, khususnya di fungsi trigonometri. Nah, kemudian jadi yang bisa kita simpulkan anak, persamaan garis normal itu syaratnya pasti dia punya titik singgung. Titik singgungnya di sini. Nah, ini titik singgung. Kalau di sini kan memotong ya. Kalau di luar berarti tidak menyinggung, tidak memotong. Ya. Nah, kemudian syarat yang kedua, gradien yang tegak lurus dengan gradien garis singgung. Nah, ini tegak lurus. Ya, kita menghitung kembali. Jadi M1 sama dikalikan M2 sama dengan, atau M2 sama dengan kebalikan dari M1 ya, min 1 per M1. Jadi dikatakan seperti itu. Ingat ya anak-anak, di persamaan garis normal ada dua syarat, dia punya titik singgung, kemudian gradien yang tegak lurus dengan gradien garis singgung. Nah, kalau sudah paham anak-anak, kita coba latihan di sini. Di sini ada beberapa soal. Kita lihat soal yang pertama anak-anak. Ya, tentukan persamaan garis normal ya pada kurva Y sama dengan 2 cos X ditambah 1 di titik pi per 3,2. Nah, masih ingat kalau berbentuk radian seperti ini diubah derajat berarti
berapa anak? 60 derajat ya. 180 bagi 3 ya, berarti 60 derajat komum. Nah, langkah pertama bagaimana Pak? Langkah pertama Anda masih ingat? Jadi Y atau kurva Y sama dengan 2 cos X ditambah 1. Kita harus mencari apa anak-anak? Ayo, siapa yang tahu? Titiknya sudah ada ya, kurvanya sudah ada. Kita harus mencari kemiringan. Langkah pertama Pak, diturunkan ke tingkat pertama. Jadi DY per DX sama dengan, nah ini turunan cos adalah min sin X. 2 ini tetap turun, turunan 1 adalah 0 ya. Kemudian ya diturunkan jadi DY per DX, nah ini dikalikan min 2 sinus atau 2 min 2 sin. Oke, kalau sudah anak-anak, sehingga DY per DX itu kan sama dengan turunan pertama atau f aksen X ya, sama dengan min 2 sin X. Karena tujuannya kita mencari gradien, nah kemiringan garisnya ya, M sama dengan F aksen ya, kemudian titik tadi ya, titiknya kita substitusi ya, X nya kita ganti pi per 3 ya, titik singgungnya tadi kita ganti pi per 3, berarti sama dengan min 2 sin X. X nya ini diganti anak, substitusi aja pi per 3. Pi per 3 tadi berapa anak-anak? 60 derajat ya. Nah, sehingga disederhanakan jadi min 2 kali setengah akar 3. Setengah akar 3 itu dari sinus 60 derajat. Nah, ini bisa kita sederhanakan sehingga jadi 2 bagi 2 kan 1 ya, berarti hasilnya adalah negatif akar 3. Oke, belajar asik dan kreatif bersama Yudi Channel anak-anak. Oke, sudah paham sampai di sini? Ya, sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang tujuannya kita akan mencari persamaan garis singgung normal. Syaratnya tadi kalau 2 garis saling tegak lurus, berarti M1 dikali M2 sama dengan negatif 1 ya. Berarti M2 nya berarti anak-anak berapa? Ya, negatif 1 per. Nah, M1 nya sudah ketemu. Substitusi saja tadi, negatif akar 3, negatif bagi negatif, hasilnya positif, berarti M2 sama dengan 1 per akar 3. Oke, sudah berhasil ya, langkah kedua berhasil. Kemudian langkah selanjutnya kita mencari persamaan garis normalnya ya, dengan cara bagaimana Pak? Ya, kita sisihkan ke rumus persamaan garis singgung. Tetap jangan lupa ini ya, Y dikurangi Y1 sama dengan M. M gradiennya dalam kurung X kurangi X1. Nah, kita lihat di sini M-nya ada nggak tadi? Gradiennya udah ada, terus titik singgungnya ada ya, sehingga substitusikan saja, sehingga jadi Y dikurangi 2 sama dengan ya 1 per akar 3. Dari mana Pak? Nah, dari sini. Nah, ini disubstitusikan dalam kurung X kurangi pi per 3. Per 3 tadi 60 derajat tadi ya, substitusikan. Hingga ini kita kalikan akar 3 saja ini ya. Bagi maupun luas kanan, sehingga jadi akar 3Y dikurangi 2 akar 3. Ini bisa dicoret sehingga tinggal X ya, kemudian ditambah sepertiga akar 3 pi. Oke, kemudian anak-anak ya pindah ruas saja ya, ini yang ruas kiri pindahkan ke ruas kanan, hingga X dikurangi akar 3Y ditambah sepertiga akar 3 pi ditambah, nah, ini negatif pindah ke ruas kanan jadi positif, plus 2 akar 3 sama dengan. Oke, inilah persamaan garis normalnya anak-anak ya. Mudah ternyata, tapi agak rumit sedikit, tapi kita jangan paksa. Nah, kemudian anak-anak kalau kita ilustrasikan ya, jadi kurva tadi Y sama dengan 2 cos X tambah 1 ini ya, yang berwarna putih ini kurvanya, kemudian ini garis singgungnya ya. Nah, di titik ini tadi ya, dimulai di titik ini, kemudian
garis normalnya, nah ini tegak lurus. Nah, ini garis persamaan garis normalnya ini ya, persamaan garis singgung normalnya. Oke, selesai sudah. Kalau kita ilustrasikan dalam sebuah grafik. Oke, berhasil anak-anak. Baik, soal selanjutnya, tentukan kemiringan persamaan garis singgung. Kemudian baik, soal selanjutnya ya, soal nomor 2, tentukan kemiringan, kemudian persamaan garis singgung, koma, garis ya normal kurva Y sama dengan sin kuadrat X di titik yang berabsis pi per 4. Nah, pi per 4 itu berarti 45 derajat ya, kalau diubah ke satuan derajat ya, adalah titik-titik. Nah, langkah pertama bagaimana Pak? Nah, di sini kata-katanya absis, berarti dia terletak di suku X ya. Y-nya belum ketemu berarti ya. Kurvanya udah jelas, Y sama dengan sin kuadrat X. Langkah pertama bagaimana Pak menyelesaikannya? Ya anak-anak, langkah pertama kita lihat di sini. Ya, Y sama dengan sin kuadrat X. Ya, langkah pertama kita turunkan. Kita yang dimintakan yang pertama tadi kemiringan atau gradien. Berarti turunan pertama atau dy per dx sama dengan 2 sin E cos X. Dari mana Pak? Nah, ini turun, ini yang di luar kita turunkan, berarti 2 ya. Ini kan 1, 2 kali 1 adalah 2, pangkatnya kurangi 1 ya. Kemudian tetap kita tulis sin E, turunan sin sendiri adalah cosinus E. Sudah. Nah, masih ingat anak-anak, 2 sin E cos X itu kan berarti kan sama dengan apa? Ya, sama dengan sin 2X. Boleh kita tulis seperti ini. Berarti dy per dx sama dengan sin 2X. Kemudian langkah selanjutnya kita turunkan. Karena kita mencari kemiringan atau gradien, berarti dy per dx sama dengan f aksen X. Ya, sama dengan sin 2X. Ya. Kemudian kita kan mencari gradien, m sama dengan f aksen. Nah, kita masukkan saja. Nah, titiknya tadi yang berabsis di pi per 4, kita ganti x nya dengan pi per 4 sehingga sama dengan sin 2 dalam kurung pi per 4. Nah, ini bisa kita sederhanakan, kalau kita coret bagi 2 sehingga hasilnya adalah sin pi per 2. Ya, masih ingat pi per 2 berarti 180 bagi 2 berarti sama dengan sin 90. Sin 90 berapa anak-anak? Iya, 1. Oke, belajar asing dan kreatif bersama Yudi Channel. Nah, di sini permasalahannya kan sudah ada. Ya, gradiennya udah ketemu. Yang udah ada. Kita akan mencari apa anak-anak? Ya, mencari titik titik singgungnya ya. Y-nya belum ketemu. Maka bagaimana? X-nya kan sudah ada, berabsis di X sama dengan pi per 4. Substitusikan aja ini ke kurva tadi untuk mendapatkan Y. Berarti ya, jadi Y sama dengan sin kuadrat, X-nya kita ganti pi per 4 anak-anak. Berarti Y sama dengan ya pi per 4 itu adalah 45. Berarti sin 45 itu kan setengah akar 2 dikuadratkan ya. Jadi Y sama dengan, nah ini setengah dikuadratkan kan seperempat, akar 2 dikuadratkan adalah 2. 2 per 4 berarti kan setengah. Oke. Titiknya sudah ketemu. Titik singgungnya sudah ada, berarti pi per 4, setengah. Udah. Gradiennya udah ada. 1. Sudah, tinggal kita masukkan ke persamaan garis singgung. Sama seperti tadi, berarti Y dikurangi Y1 ya. Sama dengan apa anak-anak? M ya dalam kurung X kurangi X1 ya. Gradiennya berapa tadi? 1 ya. Kemudian titik singgungnya sudah ada. Y dikurangi setengah ya. Setengah dari mana Pak? Nah, dari sini tadi. Kemudian X1 nya udah ada, pi per 4 tadi ini ya. Terus di pi per 4, M nya 1. Sudah. Ya, sama saja ya. Kemudian kita kalikan ke dalam ini, kemudian kita kalikan ke dalam Y dikurangi 1 per 2 sama dengan 1 dalam kurung X kurangi pi per 4
ya, sehingga jadi Y kurangi setengah sama dengan X dikurangi Pi per. Nah, ini ya ruas saja, berarti yang ini yang ruas kiri pindahkan ke ruas kanan, berarti X dikurangi Y dikurangi Pi per 4 ditambah setengah sama dengan 0. Oke, berhasil. Belajar asik dan kreatif bersama di channel. Soal selanjutnya, ya kita mencari persamaan garis singgung normalnya. Ya, sama tadi M1, syaratnya apa tadi? M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Ya, maka M2 nya adalah min 1 per 1. Di M2 nya adalah negatif 1 ada 1, min ini tetap turun ya. Oke, berhasil. Selanjutnya persamaan garis normalnya bagaimana? Sama saja, pakai rumus persamaan garis singgung tadi. Y dikurangi Y1 sama dengan M dalam kurung X kurangi X1. M nya udah ada ya, tinggal kita substitusikan titik singgungnya sudah ada. Jadi Y dikurangi setengah sama dengan min 1. Min 1 dari sini ya, dalam kurung X kurangi Pi per 4 ya. Kemudian ya ini dikalikan ke dalam. Di sini adalah min X ditambah min kali min adalah plus ya. Y kurangi setengah sama dengan min X ditambah Pi per 4. Sudah, tinggal kita pindah ruas, yang ruas kanan pindah ruas kiri jadi X ya, negatif jadi positif, X ditambah Y ini turun, ini min Pi per 4 dikurangi setengah sama dengan. Oke, selesai. Nah, ilustrasinya bagaimana Pak? Iya, kalau kita gambarkan anak-anak, ini kurvanya ya, ini adalah kurva Y sama dengan sin kuadrat X, kemudian ini adalah garis singgungnya ya di titik Pi per 4,0,5. Ini pas tadi ya, Pi per 4, setengah. Nah, persamaan garis singgung normalnya mana Pak? Nah, ini yang tegak lurus. Nah, ini ya, tegak lurus dengan garisnya. Ini garis. Oke, berhasil. Belajar asik dan kreatif bersama di channel. Nah, selanjutnya terakhir, coba ini dikerjakan. Ini adalah tugas terstruktur anak-anak ya. Tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan cos dalam kurung 2x ditambah Pi yang sejajar ya. Sejajar syaratnya apa? M1 sama dengan M2 ya. Sejajar garis 2x ditambah Y sama dengan 0 pada interval ini, berarti antara 0 sampai 2pi. 2pi berarti ya satu putaran ya, 360. Ilustrasinya bagaimana Pak? Ya seperti ini aja. Misalkan saya punya kurva, misalkan ini kurva ini cos 2x, kemudian sejajar. Nah, misalnya ini sejajar, tarik garis ya, sejajar dengan kurva tadi. Ya sudah, ini ilustrasinya seperti ini. Kalian cari persamaan garis singgungnya ya. Ini M1, M2 nya, ini kurva. Nah, bagaimana bentuk persamaan garis? Baik anak-anak, demikian dari channel, kurang lebihnya maaf. Jumpa lagi di video selanjutnya, dan jangan lupa like, subscribe, dan share materi-materi terbaru dari channel. Jumpa lagi, dadah, assalamualaikum.